Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sarip, NPM 21120115118. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sumber Hukum Perdata dan Sistematika Hukum Perdata, mata kuliah Hukum Perdata kelas L, dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasanah SHMH. Sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata tertulis antara lain Algemene Bepalingen van Wetgeving atau sering disingkat AB, KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek atau disingkat BW, KUHD atau Wetboek van Kovandel atau disingkat WVK. Sumber hukum perdata tidak tertulis yaitu kebiasaan. Sumber hukum perdata meliputi sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Misalnya, undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, kebiasaan. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu tempat di mana materi hukum itu diambil. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik. Sistematika hukum perdata. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu hukum perorangan atau Personenrecht, hukum keluarga, Familierecht, hukum harta kekayaan, Vermogensrecht, hukum waris, Erfrecht. Berdasarkan sistematika yang ada di dalam KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek, hukum perdata terdiri atas 4 buku, yaitu buku pertama perihal orang atau van personen yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Buku kedua perihal benda atau van zaken yang memuat hukum benda dan hukum waris. Buku ketiga perihal perikatan atau van verbintenissen yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku keempat perihal pembuktian dan kadaluarsa atau Van Bewich and Verjaring yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berkaitan dengan hal tersebut dilihat dari segi isi masing-masing buku dalam KUH Perdata, maka substansi KUH Perdata terbagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama buku 1 dan 2 dan 3 berisi ketentuan-ketentuan hukum perdana material. Yang kedua buku 4 berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata formil. Hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Hukum perdata dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti luas, objek kajiannya merujuk pada bahan hukum sebagaimana yang tertera dalam KUH Perdata atau BW, KUHD atau WVK, beserta sejumlah yang disebut undang-undang tambahan atau undang-undang tentang perniagaan, undang-undang tentang perkumpulan koperasi, dan lain-lain, termasuk juga hukum kepailitan dan hukum acara. Yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit yaitu bahan hukum yang terdapat di dalam KUH Perdata saja, misalnya hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, dan sebagainya. Sekian presentasi saya, jika saya ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.